Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan saya akan mengajar matematika di kelas 10. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Semoga semua tetap sehat dan tetap diberi kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, bilangan berpangkat atau eksponen itu apa sih? Jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A ditulis dan didefinisikan sebagai berikut. Kalau ada A pangkat N, maka A-nya dikalikan sebanyak N. Kalau ada A pangkat 5, berarti A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Bilangan real. Bilangan real itu bilangan apa sih? Bilangan irasional sama bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa aja? Bilangan cacah, bilangan asli, dan sebagainya. Kalau bilangan irasional berarti bilangan yang berbentuk akar atau desimal. Kalau bilangan bulat positif berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Ingat ya, berarti A pangkat N itu sama dengan A dikalikan sebanyak N. Nah, contoh untuk yang pertama, 5 pangkat 4 berarti 5 dikalikan sebanyak 4 kali. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 itu sama dengan 625. Kenapa kok 625? Berarti 5 dikali 5 25. 25 dikali 5 itu 125, dan dikalikan 5 lagi itu hasilnya sama dengan 625. Untuk contoh yang kedua, 1/3 pangkat 5 berarti 1/3 dikalikan sebanyak 5 kali. 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dan dikali 1/3 itu sama dengan 1/243. 243 dari mana? 3 yang di bawah ini dikalikan sebanyak 5 kali. Berarti 1/3 pangkat 5 itu sama dengan 1/243. Selanjutnya yaitu sifat-sifat bilangan berpangkat atau eksponen. Yang pertama, untuk perkalian bilangan berpangkat atau eksponen. Kalau ada perkalian, maka pangkatnya itu ditambah. Kalau ada perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya yang ditambah. Kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Saya ulangi lagi, kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh yang pertama, kalau ada 1/3 pangkat 2 dikalikan 1/3 pangkat 3, maka sama dengan 1/3 pangkatnya yang ditambah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Jadi sama dengan 1/3 pangkat 5. Kalau ada 1/3 pangkat 2 dikalikan 1/3 pangkat 3, itu sama dengan 1/3 pangkat 5. Untuk yang kedua, 10 dikalikan 10 pangkat 6 itu sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 6. Kenapa kok ini 1? Karena 10 itu sama dengan 10 pangkat 1.
10 pangkat 1 ditambah 6 maka sama dengan 10 pangkat 7. Yang kedua, untuk sifat-sifat bilangan eksponen yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Kalau tadi perkalian, maka pangkatnya ditambah. Sedangkan kalau pembagian, maka pangkatnya itu dikurangi. Kalau ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau ada pembagian, maka pangkatnya dikurang. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk contoh yang pertama, 1/3 pangkat 5 dibagi dengan 1/3 pangkat 4, maka sama dengan 1/3 pangkatnya 5 dikurangi 4. 1/3 pangkat 1, kenapa 1/5 dikurangi 4 kan 1. Kalau ada pangkat 1 itu nggak apa-apa, nggak usah ditulis. 1/3 itu sama dengan 1/3 pangkat 1. Yang kedua, 10 pangkat 4 dibagi dengan 10 atau 10 pangkat 1, maka sama dengan 10 pangkat 4 dikurangi 1. Ingat ya, kalau ada 10 itu sendiri, pangkatnya itu berapa sih? 10 itu sama dengan 10 pangkat 1. 10 jadi sama dengan 10 pangkat 4 dikurangi 1, itu sama dengan 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 berarti 10-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 10 kali 10 itu 100 2 kali kan? Dikali lagi 1 kali. 100 dikali 10 itu sama dengan 1000. Jadi kalau ada 10 pangkat 4 dibagi dengan 10 atau 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 pangkat 3 atau sama dengan 1000. Untuk sifat yang ketiga adalah perpangkatan eksponen atau perpangkatan bilangan berpangkat. Kalau ada A pangkat M dalam kurung pangkat N, maka di sini pangkatnya dikali. Jadi kalau ada A pangkat M dalam kurung N itu sama dengan A pangkat M dot N atau A pangkat M dikalikan N. Dengan A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, langsung contoh saja ya. Kalau ada 5 pangkat 1/4 dalam kurung pangkat 4, maka sama dengan 5 pangkatnya dikali 1/4 dikalikan 4. Nah, kalau ada 1 dikali 4 itu sama dengan 4, berarti 4/4. Ya, di sini 5 pangkat 4/4 itu sama dengan 5 pangkat 1. Nah, 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Kalau ada 5 pangkat 1/4 dalam kurung pangkat 4, itu hasilnya sama dengan 5. Untuk yang kedua, 81 pangkat 3/4 itu sama dengan 3 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3/4. Kenapa kok di sini 81-nya hilang ya? Nah, di sini kan ada bilangan berpangkat, maka 81-nya diganti dengan bilangan berpangkat. Nah, berapa pangkat berapa nanti hasilnya sama dengan 81. Nah, ketemunya 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Nah, sama dengan 3 pangkat 4 dikalikan 3/4 itu sama dengan 3 pangkat 3. Kenapa kok jadi 3 ya? 4 dikali 3 itu 12. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya itu sama dengan 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Jadi kalau ada 81 pangkat 3/4 itu hasilnya sama dengan 27.
Selanjutnya adalah perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Kalau ada A dikalikan B dalam kurung pangkat M, maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0, begitu juga dengan B. B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, kalau ada A dikalikan B dalam kurung pangkat M, maka sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Dengan A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Langsung contoh saja ya. Kalau ada 3 kali 5 dalam kurung pangkat 7, itu berarti sama dengan 3 pangkat 7 dikalikan 5 pangkat 7. Ingat ya, kalau ada 3 dikalikan 5 dalam kurung pangkat 7, maka sama dengan 3 pangkat 7 dikalikan 5 pangkat 7. Selanjutnya, kalau ada 3 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 2 dalam kurung pangkat 4, maka sama dengan 3 pangkat 8. Kenapa kok 8? Ingat tadi ya, sebelumnya kalau ada sifat eksponen yang sebelumnya, berarti kalau ada yang seperti ini berarti pangkatnya dikali. 2 kali 4 itu sama dengan 8. Jadi 3 pangkat 2 kali 4 itu sama dengan 3 pangkat 8. Dikali 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Jadi kalau ada 3 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 2 dalam kurung pangkat 4, maka sama dengan 3 pangkat 8 dikalikan 5 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 4. Selanjutnya adalah sifat yang kelima, yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Kalau ada A per B pangkat M, itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M, di mana A dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, kalau ada A per B dalam kurung pangkat M, itu hasilnya sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh yang pertama, kalau ada 100 pangkat 4 per 50 pangkat 4, maka sama dengan 100 per 50 dalam kurung pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 4. Kenapa kok 2? 100 dibagi 50 itu sama dengan 2, karena pangkatnya 4 berarti 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa sih? 2 dikalikan sebanyak 4 kali, berarti 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, maka 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Jadi kalau ada 100 pangkat 4 per 50 pangkat 4, itu hasilnya sama dengan 16. Yang kedua, kalau ada A B pangkat 2 per C pangkat 5D pangkat 12 dalam kurung pangkat 4, maka semua yang ada di sini pangkatnya dikalikan, berarti sama dengan A pangkat 1 dikalikan 4 B pangkat 2 dikalikan 4 per C pangkat 5 dikali 4, D nya juga sama, D pangkat 12 dikali 4, maka sama dengan A pangkat 4, karena 1 dikali 4 itu sama dengan 4, berarti A nya pangkat 4. B nya pangkat 8, karena 2 dikali 4 itu sama dengan 8. Untuk yang C itu pangkat 20, karena 5 pangkat 4 itu sama dengan 20. Yang D pangkat 12 dikali 4, berarti D pangkat 48. Jadi hasilnya itu sama dengan A pangkat 4 B pangkat 8 per C pangkat 20 D pangkat 48.
Jadi kalau ada A B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 12 dalam kurung pangkat 4, itu hasilnya sama dengan A pangkat 4 B pangkat 8 dibagi atau per C2 pangkat 20 D pangkat 48. Saya ulangi, maaf. Kalau ada A B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 12 dalam kurung pangkat 4, maka hasilnya sama dengan A pangkat 4 D pangkat 8 per C pangkat 20 D pangkat 48. Selanjutnya adalah sifat yang keenam, yakni bilangan berpangkat 0. Kalau ada A pangkat 0, itu hasilnya pasti sama dengan 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Kecuali kalau A-nya sama dengan 0, itu tidak bisa. Nah, di sini kalau ada A pangkat 0, itu hasilnya sama dengan 1. Dengan ketentuan bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, angka berapapun kalau dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. Contohnya, kalau ada 10 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Kalau ada 12 pangkat 0, sama, hasilnya sama dengan 1. Yang terakhir, kalau ada 5 pangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ingat ya, bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0, pasti hasilnya sama dengan 1. Dengan ketentuan bahwa A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketujuh, sifat dari bilangan eksponen adalah bilangan berpangkat negatif. Kalau ada A pangkat negatif M, maka diubah ke positif, maka sama dengan 1 per A pangkat M, dimana A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ingat ya, kalau ada A pangkat negatif M, itu maka hasilnya 1 dibagi dengan A pangkat M, atau 1 per A pangkat M. Nah, ini kan bisa dilihat, kalau di sini masih negatif, maka diubah ke positif. Kalau ada A pangkat negatif M, maka sama dengan 1 per A pangkat M, dimana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Langsung saja ya, kalau ada 5 pangkat negatif 1, itu sama dengan 1 per 5. Kenapa kok 5-nya nggak pakai pangkat 1? Nah, 5 pangkat 1 itu sama dengan 5. Makanya 5 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 5. Selanjutnya, kalau ada 1 per 4 pangkat negatif 3, maka hasilnya kita ubah. Kalau di sini A pangkat negatif M, maka di sini kebalikannya. Maka 1 per 4 itu sama dengan 4 pangkat negatif 1 dikalikan dengan negatif 3, maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 3. Kenapa kok 3? Karena negatif 1 dikalikan negatif 3 itu sama dengan 3. Kalau ada 4 pangkat 3, hasilnya sama dengan 64, karena 4-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Kalau 2 kali berarti sama dengan 16, atau 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. Nah, 16 dikalikan 4 lagi hasilnya 64. Kalau yang ketiga, ada 5 pangkat min 3 atau 5 pangkat negatif 3, itu hasilnya sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Karena di sini negatif, maka jadi positif. Kalau ada 5 pangkat negatif 3, maka sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 1 per 125. Kenapa kok enggak 25?
karena 5-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 dikalikan 5 itu hasilnya sama dengan 125. Jadi kalau ada 5 pangkat negatif 3, maka hasilnya sama dengan 1/125. Nah, selanjutnya untuk sifat-sifat dari bilangan eksponen yang terakhir adalah bilangan berpangkat pecahan, di mana ada 2, yaitu akar n dari a itu sama dengan a pangkat 1/n. Terus kalau ada akar n dari a pangkat m, maka hasilnya sama dengan a pangkat m/n. Ingat ya, kalau ada akar n dari a, berarti hasilnya sama dengan a pangkat 1/n. Kalau ada akar n dari a pangkat m, maka hasilnya sama dengan a pangkat m/n. Contoh selanjutnya, kalau ada 5 pangkat 2/3, kalau ada 5 pangkat 2/3, maka hasilnya sama dengan akar 3 dari 5 pangkat 2 itu sama dengan akar 3 dari 25. Ingat ya, tinggal dibalik sesuai dengan sifatnya atau rumusnya. Dilihat baik-baik rumusnya ya. Kalau ada 5 pangkat 2/3, maka hasilnya sama dengan akar 3 dari 25. Selanjutnya yang kedua, akar 4 dari 5 pangkat 8 itu sama dengan 5 pangkat 8/4. Tinggal dibalik saja. Berarti sama dengan 5 pangkat 2. Kenapa kok 2? Karena 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. Jadi akar 4 dari 5 pangkat 8 itu hasilnya sama dengan 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 ini sama dengan 25. Yang ketiga, lagi kalau ada 8 pangkat 1/2, maka hasilnya sama dengan akar 2 dari 8 pangkat 1 atau 8 pangkat 1/2 itu sama dengan akar 8. Ingat ya. Yang nomor 3, 8 pangkat 1/2 itu sama dengan akar 2 dari 8 pangkat 1 atau akar 8. Jadi kalau ada 8 pangkat 1/2, berapapun angkanya, kalau ada pangkat setengah atau 1/2, maka hasilnya sama dengan akar 8. Nah, selanjutnya kalau ada a pangkat 1/2 atau a pangkat setengah, maka hasilnya sama dengan akar a. Ingat ya, kalau ada berapapun angkanya, kalau ada a pangkat 1/2 atau a pangkat setengah, pasti hasilnya sama dengan akar. Kalau ada a pangkat 1/2 atau a pangkat setengah, maka hasilnya sama dengan akar a. Nah, terima kasih. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf. Nah, kalau kalian masih bingung, ulang kembali atau putar kembali video pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah resume materi pelajaran atau catat materinya di dalam buku pelajaran kalian ya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. See you next time. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.